dalam rangka melawan Allah, di dalam rangka membunuh manusia. Maka Lucifer memiliki anak pemerintahan yang canggih, anak buah yang bahkan dikatakan yang paling bawah adalah seperti pasir di laut. Saudara bisa hitung sendiri. Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi membahas hal yang mengerikan. Lucifer, anak buahnya seperti apa? Cara kerjanya seperti apa? Venting bagi saudara dan saya. Amin. Tapi kita akan mendengarkan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang Lucifer. Engkaulah perlindunganku, tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teduh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesatan dalam pencobaan, kau beri kelupuran. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan.
Lucifer anak buah dan cara kerjanya untuk membunuh umat manusia. Saudaraku yang kekasih, mungkin saudara masih ada yang berpikir bahwa Lucifer itu adalah iblis yang luar biasa dan bisa ada di mana-mana. Saudara, pemikiran itu benar dan keliru. Lucifer memang mengerikan, memiliki kekuatan, yes, tetapi tidak ada di mana-mana. Lucifer memiliki sistem pemerintahan dan anak buah yang melaksanakan kekuasaannya di bumi. Maka dalam satu firman dikatakan, dari mana kamu? Dari keliling bumi. Ya, kalau dia ada di mana-mana nggak usah keliling. Karena dia adalah makhluk ciptaan, maka dia kalau di sini ya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi hilangkan pemikiran yang menyatakan bahwa Lucifer ada di mana-mana. Anak buahnya ada di mana-mana, yes. Lucifer di satu tempat, entah hari ini di mana. Saudaraku yang kekasih, di dalam rangka melawan Allah, di dalam rangka membunuh manusia, maka Lucifer memiliki anak pemerintahan yang canggih, anak buah yang bahkan dikatakan yang paling bawah adalah seperti pasir di laut. Saudara bisa hitung sendiri. Karena intinya adalah tidak bisa terhitung banyaknya. Tapi kita akan berbicara tentang stafnya terlebih dahulu, staf utamanya terlebih dahulu. Yang pertama adalah penunggang kuda merah padam, yang bertugas mengambil damai sejahtera dari atas bumi, dari atas manusia, sehingga mereka saling membunuh, baik membunuh tubuh rohanianya maupun membunuh tubuh alamiahnya. Saudaraku yang kekasih, mereka roh-roh jahat yang ada dalam manusia yang berdosa ditugaskan, ya, Wahyu 6 ayat 3-4 dulu deh kita baca. Wahyu 6 ayat 3-4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, Yes. aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Mereka saling membunuh, saudara udah tahu. Ya kan, mau pembunuhan secara pribadi, kelompok, bangsa, suku. Ya, terus? Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Bahkan pedang yang besar artinya bisa bangsa melawan bangsa. Iya kan? Bisa suku melawan suku. Dan seterusnya. Maka bahkan juga kerjanya, karena banyaknya anak buah, kerjanya juga bisa di dalam rumah tangga. Sesungguhnya rumah tangga ilahi dibentuk oleh Allah supaya anggota-anggotanya bisa bareng-bareng kembali ke surga, bisa produktif ilahi, bisa berprestasi ilahi. Namun justru iblis juga membuat supaya rumah tangga itu menjadi arena untuk berperang. Diambil damai sejahteranya, ya.
biasanya ada salah satu dari anak-anaknya yang misalnya 4, 5, 6 itu yang kemudian dipakai iblis. Ya. Karena apa? Karena memiliki mungkin karakter buruk, kenajisan sehingga Matius 10 ayat 34 sampai 36. Matius 10 ayat 34 sampai 36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Itu yang terjadi pada pilihan manusia. Manusia memilih, mau memilih ayahnya atau Tuhan. Bukan memilih ayahnya atau ibunya, tetapi ayahnya atau Tuhan, ibunya atau Tuhan. Artinya akan membawa pemisah di antara ayahnya, ibunya, anaknya kalau mereka tidak ikut Tuhan. Intinya adalah, lanjut. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Demikianlah saudaraku, rumus tanda kutip. Sehingga itu dipakai oleh iblis supaya apa? Seakan-akan dalangnya adalah Allah. Dalang perpisahan, dalang perceraian, dalang segala macam. Saudaraku yang kekasih, iblis merekrut salah satu yang ada di dalam rumah tangga dengan karakter buruk sehingga dia saling membenci, dan kemudian si troublemaker ini kemudian mulai melakukan segala perbuatan buruk, karakter buruk, menjadi sentra kasih. Aku membawa pemisah. Ayat berapa tadi, Dek? Ayat 37. Oh iya. Membawa pemisah, tadi udah dibaca ya, agar mereka mengasihi manusia dibanding mengasihi Allah. Roh-roh jahat yang ada dalam manusia-manusia berdosa dan berkejahatan ditugaskan untuk menetaskan ular beludak istilahnya dan menyenun sarang laba-laba. Artinya adalah melakukan apa yang disebut sebagai kejahatan, menetaskan kejahatan. Ular beludak itu sangat beracun, bisa membunuh orang lain, dan menenun sarang laba-laba. Artinya membuat supaya manusia si A itu terkena si malakama. Sono salah, sini salah, bapak salah, ikut bapak salah, ibu mati, kalau bapak ikut ibu, bapak mati, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, ya, bahkan menebarkan absintus, kenajisan yang selaras dengan apa yang direncanakan oleh roh-roh jahat di dalamnya. Mereka memiliki membentuk. Jadi sejak bayi, kalau bayinya itu memiliki hutang maut, ya, bayinya nggak berdosa, tapi bisa mendapatkan hutang maut dari orang tuanya, dari kakeknya, dari manapun juga yang berkeluarga, bersatu darah. Pikiran jahat, pencurian, pembunuhan, keserakahan, iri hati. Bahkan iri hati itu juga dilakukan oleh orang-orang yang aktif di bidang agama. Contohnya 2000 tahun yang lalu di mana Yesus disalibkan. Ya, dasarnya apa? Pontius Pilatus mengatakan dia tahu dasarnya adalah iri hati.
dari para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Artinya iblis mampu untuk mengisi apa yang disebut absintus, racun yang sangat gampang membunuh. Roh-roh jahat dalam diri manusia, ya, yang berdosa tentunya dan berkejahatan akan diperintahkan untuk meracuni si manusia yang ditinggalin dalam bentuk mencuci otak, ya, mencuci logika biar bersih logika doang, tidak ada aktivitas ilahi, tidak ada rona ilahi di dalam dirinya, tidak ada bau-bau rohnya. Kan rohnya ada, cuman dimatikan oleh roh jahat oleh iblis, sehingga yang terjadi adalah manusia-manusia dicuci otaknya, ya, sehingga tidak percaya adanya Allah. Tidak cuma di dalam pendidikan saja, karena dalam pendidikan kita ada apa yang disebut sebagai bahwa bumi ini terjadi karena ledakan besar, Big Boom. Bahwa manusia itu adalah keturunan daripada kera. Cuci otak. Sehingga saudaraku yang kekasih, mereka mulai Mazmur 14 ayat 1. Mazmur 14 ayat 1. Untuk memimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Ya, karena dibuat supaya dirinya bebal. Lanjut. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang berbuat baik. 2. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Lanjut. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu yang terjadi. Mereka tidak percaya Allah, bukan hanya ngomong aku nggak percaya Allah, bukan. Dari perbuatannya dia juga lakukan kejahatan yang menunjukkan dia nggak apa-apa lah, nggak ada neraka. Neraka itu bikinan orang. Saudaraku yang kekasih, bahkan roh-roh jahat itu menyusup yang tidak ada dalam diri manusia, yang tidak tinggal dalam diri manusia, menyusup dalam Taurat dan kitab para nabi untuk memecah belah umat beragama. Sehingga mereka menjadi apatis, a priori, pesimis, negative thinking terhadap pemeluk agama lain. Saudaraku yang kekasih, bahkan agama yang sama tapi tidak sealiran, ya, dibuat ribut hal-hal yang tidak prinsip sebetulnya, tapi bukan urusan saudara dan saya. Saudara dan saya mengerti bahwa itu yang terjadi memang pemecah belah seperti apa yang dibaca tadi. Saudaraku yang kekasih, apalagi yang berbeda agama. Kalau pakai logika, oke, pakai logika. Tapi roh kita tahu bahwa kita dulu dari surga kekal. Jadi roh kita tahu begitu luasnya, bermiliar kali bumi surga kekal itu. Tempatnya tidak terbatas. Maka nggak ada gunanya menyombongkan subjektivitas. Karena akan menjadi orang-orang yang menjadi makin kecil. Saudaraku yang kekasih,
Firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Mereka yang beragama akan dihakimi menurut agamanya. Mereka yang tidak beragama juga dihakimi menurut hatinya. Coba Roma 2 ayat 12 sampai 16. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Yes. Lanjut. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Yes. Lanjut. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, Oh, perhatikan. Apabila ada bangsa lain nggak memiliki hukum Taurat. Lanjut. oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. And then? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Yes. Akhirnya, nantinya, kelaknya, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Pada waktu pasca kiamat akan ada penghakiman untuk semua roh manusia, agama apapun, bahkan yang tidak beragama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saudaraku yang kekasih, ada lagi absintus yang dicokolkan diminumkan kepada manusia di mana dia tinggal. Saudaraku yang kekasih, sehingga tercuci otaknya dan berpegang bahwa manusia tak lebih dari binatang berakal, ya, bahkan merupakan evolusi dari binatang. Nah, buktinya Alkitab mengatakan bahwa binatang terlebih dahulu dari manusia. Keliru, saudara, keliru, ya. Itu kan manusia yang sesungguhnya Adam, kita udah pernah bahas ya. Adam itu dibentuk pada awal hari ketiga atau di antara hari kedua sampai hari ketiga karena belum ada apa-apa. Dan kemudian bumi belum berbentuk, baru titik-titik air dan titik-titik debu. Lalu dibentuklah Adam, lalu diletakkanlah di Taman Eden bumi. Dan ketika Hawa pun diciptakan, dia dibentuk dari rusuk Adam, Hawa di Firdaus tempatnya. Dan kemudian ketika mereka berdosa, mereka dilempar ke bumi pada hari ke-6. Maka pada hari ke-6 ada dalam sejarahnya, ada Adam dan Hawa. 13, saudaraku yang kekasih, garis besarnya. Maka manusia itu tidak sama dengan binatang. Manusia itu memiliki roh, tubuh, dan jiwa, sedangkan binatang cuman memiliki tubuh dan jiwa. Saudaraku yang kekasih, itulah yang ditebarkan, yang disebut sebagai filsafat kehidupan. Saya pakai kata gampang ya, filsafat kebinatangan. Filsafat kebinatangan itu antara lain hidup untuk makan. Mereka tak peduli pada rohnya, karena tidak terasa dalam dirinya, tidak terasa ada rohnya. Yes, karena dipenjara dalam kerajaan maut, maka cuman menggunakan tubuh alamiahnya dalam kehidupan sekuler, menggunakan tubuh alamiahnya dalam kehidupan duniawi. Sekarang bagaimana Tuhan
Allah yang maha adil mau menempatkan kembali ke surga kekal. Sementara di bumi ini dia menjadi binatang. Yang kedua, anak buah Lucifer adalah penunggang kuda hitam. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, Seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saudaraku yang kekasih, iblis sudah melakukan apa yang disebut sebagai penawaran berkat. Berkatnya tanda kutip. Yang harganya mahal luar biasa. Secupak gandum sedinar. Sedinar itu seharusnya bisa mendapatkan berpuluh cupak. Saudaraku yang kekasih, lalu ada tadi apa? Megang timbangan. Sampean ngutang berapa? Namanya hutang maut. Sampean mau sakti? Oke. Utangnya piutang dari sudut iblis, hutang dari sudut hutang maut dari manusia, hitung. Mau misalnya mau kekayaan, hutang, hitung lagi. Mau rumah tangga dapat cewek cantik padahal dia rupanya biasa-biasa, hitung lagi. Pakai minyak si nyong-nyong. Halo, saudaraku yang kekasih, itulah penunggang kuda hitam, ya, menebarkan absintus, iri hati, kesombongan, keserakahan, kelicikan, kebebalan. Lucifer memang punya program untuk menawarkan apa yang disebut kerajaan dunia. Kutawarkan kerajaan dunia, barang siapa menyembah aku, kuserahkan kuasa dan kemuliaan dunia. Maka seluruh staf anak buahnya pun harus memviralkan program besar piutang maut tersebut kepada umat manusia. Pekerjaannya diserahkan dikoordinir oleh penunggang kuda hitam tadi. Maka saudaraku yang kekasih, roh-roh jahat ditugaskan untuk mengipas hedonisme, memviralkan hedonisme, menyodorkan supaya atau meracuni supaya manusia hatinya berada di harta, supaya manusia punya keinginan duniawi, ya, sehingga manusia yang kelojotan, saya pakai kata kelojotan, akan datang kepada iblis untuk tadi secupak gandum sedinar, untuk minta mengambil hutang maut yang tentu saja tidak dituliskan oleh iblis. Iblis akan mengatakan, "Oh, kamu akan sakti, tidak mempan peluru." Ya kan, tapi jangan loh, jimatnya jangan dibawa ke WC, sorry. Karena kan pinter, saudara kan lupa hilang ngutang lagi, numpuk matiin sama iblis, roh jahat, lapor bos, sudah ada utangnya sudah 3.000, oke bunuh. Saudaraku yang kekasih, itulah sang penunggang kuda hitam. Terus ada lagi binatang yang keluar dari dalam bumi. Yang ketiga, binatang yang keluar dari dalam bumi yang menawarkan metafisis kegelapan atau kegelapan metafisis. Saudara bisa baca Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Roh, lo kok nggak dibaca Pak? Ya sudah, karena sudah dibaca berkali-kali, saudara baca sendiri. Roh-roh jahat yang ada dalam diri manusia
manusia yang berdosa akan ditugaskan menebarkan absintus dan kenajisan, kesombongan, saya sakti, kejahatan, hawa nafsu, pikiran jahat, pembunuhan, iri hati, hujat, kebebalan. Binatang ini menyesatkan manusia, bahkan yang berkecimpung dalam Taurat dan kitab para nabi, dengan hal-hal yang ilmu metafisis kegelapan. Ya. Dan itu masuk, saudara. Masuk ke dalam Taurat dan kitab para nabi, di dalam agama-agama tertentu atau bagian daripada agama. Apa contohnya Pak? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang di surga. And then pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Bernubuat demi namamu dalam nama Yesus. Mengusir setan dalam nama Yesus. Lanjut. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Mujizat, sembuh dalam nama Yesus. Terus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yes. Menyamar sebagai domba, memakai mantra-mantra dalam nama Yesus misalnya. Saudaraku yang kekasih, itu sejak zaman Fir'aun dulu juga demikian. Ya, melawan kuasa Tuhan yang diletakkan di dalam Nabi Musa, ya mereka kemudian juga bisa menyamai Nabi Musa, tongkatnya jadi ular, kemudian mereka menjadikan banyak ular. Saudaraku yang kekasih, walaupun akhirnya ular-ular itu dimakan oleh ular tongkat Nabi Musa, tetapi itu perlindungan bohong sampai hari ini tetap banyak. Yesaya 28 ayat 15. Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Lanjut. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan Biarpun cemeti bergesik-gesik, saya tahan pedang, nggak apa-apa di pedang, tembak tak opo-opo, rek. Ya. Kami tidak akan kena. Tidak akan kena. Padahal itu kebohongan. Ketika kemudian suatu saat sialnya datang lah, istilahnya kayak gitu. Padahal memang perjanjiannya tidak tertulis. Perjanjiannya tidak akan bilang itu karena berlakunya 3 bulan. Tidak. Tetapi sebelum 3 bulan orangnya sudah lupa bahwa ke kamar mandi, ke WC, ya, jimat-jimatnya. Saudaraku yang kekasih, itulah tadi binatang yang keluar dari dalam bumi, staf yang ketiga daripada Lucifer. Staf yang keempat adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Dia berhak, dia adalah wakilnya, dia disebut Satan karena dia masuk ke dalam alam maut bersama Lucifer. Kalau Lucifer selama 1000 tahun, maksud saya 1000 tahun ilahi ya. Sementara kalau binatang yang keluar dari dalam laut
tidak karena hanya pengikut, tidak sampai 1000 tahun, dan ketika keluar dia mendapatkan delegation of authority dari kekuatan dari Lucifer, sehingga merajalela di bumi, merajalela, membuat membunuh, menawan manusia dalam kerajaan maut. Ya, Wahyu 13 ayat 10. Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Iya. Saudaraku, si binatang yang keluar dari dalam laut ini akan melakukan kekejaman-kekejaman pada manusia. Sudah melakukan kekejaman-kekejaman kepada manusia. Bahkan mereka berani untuk ngutak-ngutik orang-orang kudus, orang-orang yang taat kepada Tuhan, taat beragama dan seterusnya, dengan penyakit, dengan musibah, dengan kematian dan nasib buruk pada setiap manusia. Sehingga mereka pun mendapatkan absintus bahwa itu Tuhan. Itu Allah yang melakukan. Ya, Allah itu melakukan kekejaman, ya, sampai ada penyakit, musibah dan kematian, tubruk mobil dan segala macam. Allah yang melakukan, dalangnya Allah. Itulah yang kemudian mereka manusia-manusia menghujat Allah. Manusia-manusia mengusir Allah dari hidupnya, mengafkir Allah dari hidupnya, sehingga berakhir pada neraka kelak. Itu yang terjadi, si pekerjaan si binatang yang keluar dari dalam laut. Yang kelima, saya tidak menyatakan stafnya, tetapi saya hanya menyampaikan bahwa ada roh-roh jahat yang banyaknya seperti pasir di laut. Ya, yang banyaknya seperti pasir di laut. Wahyu 20 ayat 7 sampai 9. Wahyu 20 ayat 7 sampai 9. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Saudara boleh hitung sendiri. Tak terhingga. Ya, beredar di mana-mana. Saya hanya ingin sampaikan ada dua jenis, yakni yang ada tinggal dalam diri manusia berdosa dan berkejahatan, dan ada yang di luar diri, ada yang di kuburan. Ya, ada yang di kuburan nunggu orang untuk minta berkah, ya, dari entah eyang, entah opung, entah siapa yang jasadnya meninggal di situ, padahal tidak ada itu. Ya, saudaraku yang kekasih, itulah yang namanya, bahwa barangkali saya pakai istilah teman musyrik namanya. Tempat-tempat yang dikeramatkan itu mereka nongkrong di situ. Mereka tinggal di dalam pedang-pedang sakti. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir adalah yang pertama, sebetulnya. Lucifer, bos kegelapan, kejahatan tersebut mengontrol aneka sistem, mengontrol petugas-petugas pemerintahan kerajaan dunia sambil menawarkan kerajaan dunia, sambil memanen tuayan piutang mautnya, membunuh. Ayat 8. Wahyu 6 ayat 8. Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Maut dan kerajaan maut yang dipegang oleh Lucifer, kuncinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang,
dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Yes, itu yang terjadi, yang dilakukan oleh Lucifer. Ya, dia memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Dia lakukan panenan dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, terus bagaimana Pak? Menakutkan sekali. No, don't afraid. No, jangan takut. Ada jalan keluar. Tadi dikatakan apa? Lucifer memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ada satu lagi yang memegang yang lebih besar, yakni yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, Ayat 17 dulu. ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi, ikut Kristus. Ikut yang awal dan yang akhir. Amin. Satu. Yang kedua tentu harus ada syaratnya, lahir kembali ilahi. Udah ada YouTube-nya. Ada syaratnya lagi, lanjutannya bukan syaratnya. Lanjutannya masuk kerajaan Allah. Sudah ada YouTube-nya. Saudaraku, nikmati YouTube itu. Fahami, dan kemudian saudara tinggal di dalam kerajaan Allah bersama Sang Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa, Bapa di surga, anak-anakmu yang menyaksikan tayangan ilahi ini, Engkau yang memberkati, melindungi dari yang jahat, karena Engkau membawa mereka di dalam kerajaan Allah, karena mereka percaya bahwa Engkau memiliki Allah. Engkau adalah Allah yang hidup, yang memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan berkati.